Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita dengan syarikat kita Ustaz Faris Alhamdi. Sebagaimana agenda yang sudah kita rencanakan ya. Kita kali ini akan belajar tentang murabahah. Murabahah ini sesuatu yang memang sudah sering kita aplikasikan ya, kita jalankan. Tetapi apakah bahwa pelaksanaannya itu sudah sesuaikah ya dengan kaidah yang sesungguhnya tadi? Nah, ini beliau akan menyampaikan, nanti bisa dibandingkan ya dengan aplikasi kita. Apakah benar-benar sudah sesuai dengan yang seharusnya. Ini teman-teman yang belum hadir berapa orang dari Pak Titi, timnya sudah semua dari istilahnya apa ya, Gunung Simping, Bromo, Paus. Asisten Pak Agus apa itu? Iya Pak Agus hadir. Dia pernah asistennya. Nuriko sama Indra di bawah. Nuriko sama Indra Masih di bawah. dipanggilkan coba. Di diskon boleh Pak segera. Masih sholat. Ya Pak, Bapak masih itu Pak. Saya kayaknya sama ini. Oh, nana ya. Ya, segera. Baik, karena peserta sudah cukup, kami waktu silakan kepada Ustaz Faris. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Direktur PMT Khonsa Bapak Siam, dan para direktur yang lain serta seluruh karyawan-karyawati, para pejuang ekonomi bersyariah yang semuanya dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat minayah hidayahnya pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang saya hormati, pertama mohon maaf atas keterlambatan. Mungkin ya banyak cari alasan gampang ya. Yang jelas terlambat. Dari kelas, kemudian ada pembicaraan tertentu, kemudian waktu dan kesempatan akan kita manfaatkan untuk membicarakan tentang salah satu akad yang sudah menjadi sahabat kita setiap hari, yang namanya murabahah. Selama ini saya belum pernah menjumpai orang yang bernama murabahah ya. Apa ada ya? Mungkin Siti Murabahah gitu. Belum ada ya. Tadi saya mencoba membuka-buka dari kitab
fikih muamalat baik fikih sunnah atau manhajul muslim belum menemukan juga ya bab khusus murabahah. Ya ini baru dugaan. Dugaannya apa? Mungkin itu juga merupakan produk apa namanya akad yang belum lama mungkin begitu ya. Tidak dahulu kala begitu ya. Nah maka paling gampang ya kita buka fatwa dulu gitu ya. Nih fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya sebenarnya mungkin agak sedikit kurang siap lah gitu. Nah sedikit saya mengulas kata murabahah dulu. Nah ini yang disenangi Pak Ades ini. Kata murabahah dari kata robaha. Robaha ya. Robaha itu artinya untung ya, robaha untung. Nah, kebalikan katanya adalah khosinro ya, khosaro itu rugi. Ada yang kepengen rugi? Enggak ada. Semua orang kepengen untung ya. Maka murabahah ini dari kata robaha kemudian diwazankan dengan satu kalimat mufa'alah ya, wazannya ya mufa'alah yang artinya murabahah. Nah mufa'alah itu kalau dicarikan asal usulnya itu ya dari apa fi'il yang sudah ditambahi atau fi'il mazid namanya ya. Ya. Ada robaha, ada robaha. Nah ini asal usulnya. Ya. Kalau robaha wazannya fa'ala. Nah, kemudian kalau robaha ya ditambahi alif di tengah. Robaha, fa'ala, robaha gitu. Biasanya kalau kalimat itu ditambahi alif di tengah ya, itu ada perbedaan atau ada pengaruh ya, pengaruh makna ya. Nah, begini, kalau tidak ada alifnya itu untung ya, secara pribadi untung ya. Nah, robaha itu untung. Tapi kalau ditambah alif itu jadi dua pihak yang bertransaksi saling menguntungkan, dua-duanya untung, nah, gitu ya. Jadi robaha itu artinya saling beruntung atau saling menguntungkan, gitu ya, saling menguntungkan, gitu ya. Ini padatannya dengan yang ngeri ya, yang ngeri itu apa? Qatala, gitu ya. Qatala itu artinya apa? Membunuh. Tapi kalau ditambah alif, qatala, saling membunuh. Maka disebut perang ya, begitu ya. Nah, jadi kalau robaha itu yang untung satu pihak gitu ya, kalau robaha dua pihak ya begitu, dua pihak atau lebih. Itu murabahah. Nah kemudian dari sini kita bisa melihat ya bahwa Dewan Syariah menetapkan ketentuan-ketentuan tentang murabahah itu berdasar dalil-dalil yang sudah ada di sini. Salah satunya surat An-Nisa 29 ya. Insyaallah sudah terbaca semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa antakuna tijaratan antara minkum al-ayat. Hei orang yang beriman, kamu jangan makan harta di antara kalian secara batil. Batil apa batil? Batil itu lawannya hak. Bisa batil lawannya sahih, itu juga lawannya sah ya. Jadi kalau ada orang ya berwudu, kemudian kentut, namanya apa? Batal. Batal apanya? Batal wudunya, sehingga dia harus wudu lagi begitu ya. Nah, bil batil secara batal, secara tidak sah,
secara tidak benar, begitu. Illa kecuali antakuna tijarotan. Hendaklah ya cara memanfaatkan atau cara memakan harta tersebut dari cara yang benar, yaitu tijaroh. Tijaroh itu apa? Perdagangan. Nah, perdagangan yang dibenarkan itu ngantarodin minkum, ya, dengan sukarela, tarodin. Lagi-lagi tadi sama dengan wajan tadi, tarodin. Ya, bukan hanya salah satu pihak saja yang ridho, tapi dua pihak itu ridho, saling ridho, ya, di antaramu, ya, dengan sukarela. Maka di sini artikan sukarela. Jadi orang yang bertransaksi jual beli atau berdagang itu harus saling ridho, yang beli ridho, yang jual juga ridho. Maka kalau ada yang tidak ridho itu bisa komplain, ya. Ya, maka itu ada yang namanya khiyar. Khiyar itu milih IB. Kalau ada masalah, oh ini tidak sesuai, saya belinya ini barang yang harganya 5 juta, ya. Tahu-tahu setelah di cross check, ya, harga yang sebenarnya kok di bawah itu, ya. Kualitas yang barang yang dibeli itu kok 2 juta umumnya begitu. Ya. Itu bisa dikomplain, kemudian terus harus ada musyawarah lagi. Kok ini enggak sesuai dan sebagainya, diprotes gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena syarat perdagangan dalam Islam itu antarodin, halus dua pihak ridho semuanya, ya, gitu. Nah, gitu. Kemudian berikutnya surat Al-Baqarah. Nah, ini juga kadang ini menjadi peringatan penting bagi kita. Untuk siapa yang mungkin karena khilaf atau karena tidak tahu atau karena ambisi, bisa saja itu mau makan harta orang lain, ya, mungkin kita punya tetangga atau rekan kerja gitu ya, ini haknya siapa, bukan haknya dimakan saja, ini bahaya itu ya. Nah, pokoknya ada snack pembagian snack, mestinya satu-satu, ada yang ambil 2. Nah, ini bagaimana ini, haknya apa bukan ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kadang-kadang ada gitu, kadang-kadang. Nah. Maka harus ada konfirmasi. Ini ada snack lebih, ini milik siapa ini? Ditanyakan dulu gitu. Jangan-jangan ini milik orang. Lagi ke belakang itu, tahu-tahu di bawah orang gitu. Wah, ini kacau ini. Gitu. Demikian juga kadang-kadang maaf ya. Ini orang ada kumpulan, ini orang-orang yang mungkin soleh-soleh sebenarnya itu, tapi ketika prasmanan janjiannya panitianya wis ngukur gitu ya. Seksi konsumsinya wis ngukur, kayak iwake pirang potong kan gitu ya, 10 ya 10 potong, tahu-tahu kurang gitu. Gitu. Karena apa? Karena ada yang ngambilnya double gitu ya, ada yang mungkin ngambilnya terlalu banyak dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ya itulah kadang terjadi. Pokoknya pengalaman harus tahu berarti. Ya bisa jadi begitu ya. Itu dosa-dosa yang tidak terhingga gitu, tidak terhitung gitu. Ya. Nah, itu maka ini ayat ini mengingatkan kita, jangan makan hak orang yang tidak sah atau batil gitu ya. Ya. Boleh jadi yang haknya yang kerampas itu enggak ridho, itu awas bahaya itu ya. Kalau enggak ridho kan terus kemutan terus gitu. Kalau sampai ke bawah mati itu bahaya itu. Bahayanya apa? Enggak sempat minta maaf ke bawah mati. Nanti setelah dibangkitkan lagi ditagih loh. Kamu itu dulu makan hak saya gitu. Ya, termasuk itu korupsi, itu bahaya sekali. Maka jangan berani-berani korupsi. Jangan berani-berani menyelewengkan yang bukan haknya, apalagi milik orang banyak ya. Jadi direktur di satu kantor ya makan, bukan haknya dimakan, dipakai untuk kepentingan sendiri
untung dunia tapi akhiratnya buntung gitu, gitu ya. Itu begitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Firman Allah berikutnya surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba ya itu jelas haram. Itu salah satu bentuk ya transaksi yang tadi itu melanggar hak orang. Nah, begitu ya, yang tidak sah. Yang boleh apa? Al-bai', jual beli. Nah, dasar kedua. Dasar ketiga, Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, apa? Penuhilah akad. Nah, akad itu janji ya. Pada setengah bulan yang lalu saya bikin akad gitu ya. bikin akad. Tapi akad itu namanya akad nikah. Akad macam-macam ya. Akad itu dari kata aqoda. Aqoda itu mengikat. Ya. Maka macam-macamnya ada akad nikah, ada akad murabahah, ada akad apa gitu ya. Artinya akdun itu namanya ikatan, begitu. Nah, kalau sudah punya ikatan ya, aufu, ditepati, penuhi, begitu ya, penuhi. Maka terima kasih ketika kemarin ya saya pada saat harus setorannya kurang di SMS gitu. Alhamdulillah, terima kasih ada yang mengingatkan. Begitu. Kita harus terima kasih. Soalnya kalau tidak dipenuhi sekarang ya kapan lagi, besok lagi, ditunda lagi, tambah urusan lagi, berat lagi, apalagi naudzubillah punya tanggungan sudah mati, gimana itu? Nah, nanti ditagih di sana itu ya. Nah, itu ya. Maka kalau utang ya ngukur kemampuan itu. Bagi orang kayak ada orang mampu ya, ya nggak usah dipaksakan gitu ya. Masing-masing kita itu punya standar masing-masing gitu kan ya. Gitu. Ya. Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wah, ini menyenangkan ini bagi yang utang. Bagi yang utang menyenangkan. Apa artinya? Dan jika ada kalian menemukan dzu usratin, orang yang punya kesulitan. Duh, jangan lagi kangelan gitu ya. Akeh kebutuhan dilalah wingi ana apa namanya? Pengeluaran yang tak terhingga atau darurat, harus mengeluarkan sekian. Ternyata pada saat harus setor cicilan kangelan gitu, zu usratin namanya, fa nadhiratun, maka hendaklah ditunggu nadhirah ya, intizar ila maisarah, sampai dia punya kemudahan ya. Maisarah dikata yusrun, mudah ya, inna ma'al usri yusra ya, sebuah keniscayaan. Orang kadang sulit, kadang mudah ya. Nah, urusan ekonomi juga begitu. Kadang kita kesulitan, begitu ya. Yang begitu apakah hanya orang yang miskin saja? Tidak juga, ternyata orang kaya pun ya, pernah sulit, pernah mudah, gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau kita menemui atau Anda menghutangi atau kita punya nasabah yang sedang kesulitan, ya sabarlah. Fanadhiratun, maka ditunggu ila maisarah, sampai dia punya kemudahan. Nah, ini dalil yang dijadikan dasar juga ya oleh DSN ya untuk menetapkan ketentuan murabahah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u antaradin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama, tidak lain, al-bai', jual beli, nah, atau perdagangan, antaradin, itu dasarnya adalah saling ridho. Antaradin, saling ridho.
Kalau ayatnya tadi jelas sudah antarodin minkum. Hadis Nabi juga menandakan begitu. Jadi ada dua ayat ya, dua dasar qat'i. Ya, ada hadis, ada ayat, ada hadis. Jadi kita harus saling ridho ini ya. Nah, ini sedikit saya pernah ngobrol sama mantu yang baru gitu ya, kan punya usaha gitu ya. Gimana begini ya, dia jawabnya ini pernah begini kalau dipaksakan seperti ini nampaknya beliau tidak ridho sehingga tidak diteruskan gitu ya. Kok begitu? Iya ya, kalau tidak ridho kan jadi kita nggak dapat ilmunya gitu. Dia jawabnya begitu. Wah, ini bagus juga itu ya. Jadi apa namanya, semuanya kan ada ilmunya ya. Bisnis pun ada ilmunya. Kalau Anda bertransaksi dengan orang lain ya, orang lain yang punya banyak pengalaman dan sebagainya, kemudian ketika kita ada transaksi kemudian kita memaksakan diri sehingga beliau tidak ridho ya, nah boleh jadi itu menutup rezeki kita. Kalau yang apa namanya yang sedang bertransaksi dengan kita itu sebenarnya banyak ilmunya, ilmu bisnis dan sebagainya, tapi gara-gara kita memaksakan diri ya, dia tidak ridho, wah nanti kita ketutup ya, ilmu dari beliau itu tidak mengalir ke kita gitu ya. Nah itu salah satu rahasia juga ya, mungkin rahasia bisnis juga. Jadi panjenengan ini kan tidak hanya bergelut dari sisi ini aja, pelayanan saja ya. Boleh jadi Allah memberikan peluang-peluang lain, bisnis lain melalui interaksi dengan nasabah gitu. Nah, yang diharapkan itu adalah ilmu-ilmu yang lain itulah ya, yang bermanfaat, mungkin ilmu bisnis, ilmu apa yang. Nah ini, maka hikmah dari situ, keridoan itu dijaga. Ya, keridoan nasabah itu dijaga betul gitu ya. Ya dengan cara apa? Dengan kesantunan gitu ya dan sebagainya. Orang tekan-tekan merubah lah ya. Setekannya lah ya. Kayaknya janjian wis paham kabeh gitu ya. Tapi karena kita mengulang ya, mereview ya, hal-hal yang terkait dengan merubah kita. Nah, kita meneliti barangkali dalam muamalah kita ini ada hal-hal yang kelewatan seperti itu. Ya sebenarnya kita kepengen semuanya beres ya, tapi karena cara nggak salah, akhirnya yang kita ajak untuk membereskan urusan itu tidak ridho kan, tadi itu ilmunya tidak keluar, tidak bisa kita raih. Oke, berikut hadis dari riwayat Ibnu Majah. Maaf ya, ini riwayatnya tidak dibahas ya, karena saya bukan ahli hadis ya. Kita yakin saja hadis ini hadis sahih gitu ya. Riwayat Ibnu Majah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol salasun fihinnal barakah al-bai' ilal ajal wal muqaradah wa khaltul bur bisyair lil bait la lil bai'. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Nabi bersabda ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai. Jual beli tidak secara tunai. Ya, ini berarti kan apa? Ajal ya. Ajal itu bukan hanya artinya umur ya. Orang sudah sampai pada ajalnya, ya wis mati gitu ya. Ajal itu adalah waktu yang dijanjikan. Kita semuanya punya ajal. Nah, ajalnya ya nanti kalau malaikat Israel datang itu ajalnya sudah habis berarti, gitu ya. Nah, kalau istilah lain ya, itu adalah lawannya ajal apa? Lawannya tidak tunai ada tunai begitu ya. Halan ya. Jadi lawannya ajal itu halan. Anu nikahnya ya jadi kamu tahu. Jadi kalau tunai halan gitu ya. Jadi langsung dibayar lunas itu halan namanya ya.
Ya, kalau utang ajalan. Nah, ajalan itu berarti di utang gitu. Nanti ada yang tanya, gimana nih kalau umpamanya nikah maharnya tidak tunai, boleh enggak? Boleh ya, boleh. Nyatanya ada sih, gitu ya. Jadi, umpamanya angkah tuka wazawaz tuka apa siapa, kemudian bimahri salah 1 gram ajalan, nah, itu diutang. Kalau diutang ya wajib disarutangi walaupun sudah menjadi satu keluarga gitu ya, wajib disarutangi. Wal muqarradu apa? Muqarradu itu mudharabah. Ya. Ada yang punya modal, ada yang memutar modal ya, muqarradu mudharabah. Kemudian khaltul buri, mencampur gandum dengan jemawut. Nah, ini jemawut apa ya? Syair. Ya, tapi untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Nah, sedikit kita berpikir. Kalau dalam rumah tangga dulu ya, waktu konon saya kecil itu ada namanya nasi apa ya? Nasi tapi dicampur grontol gitu loh. Apa itu? Jadi nasi apa namanya itu ya? Jadi tidak utuh nasi semuanya, tapi ada campuran yang lain, campur jagung gitu ya. Nah, di situ ada kata Nabi ada keberkahannya begitu, ada keberkahannya dicampur itu. Tapi melakukan seperti itu tidak boleh untuk dijual ya, tidak boleh untuk dijual. Artinya mencampurnya itu secara sembunyi-sembunyi barangkali ya. Tapi kalau sudah nyatanya ini saya jual beras campur jagung, memang adanya seperti itu, boleh dijual belikan. Tapi kalau ya kalau maunya saya jual beras, kemudian di tengah-tengah dicampuri jagung, ini nggak boleh. Nah, yang sering itu adalah kedelai. Ada orang jual kedelai, ya, terus dicampuri jagung. Ini yang nggak boleh. Nggak boleh. Itu berarti ada unsur apa? Mutaffifin ya, kecurangan, ya, kecurangan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kembali. Kalau untuk urusan rumah tangga mencampur apa yang kita makan, ibu-ibu apa yang dimasak ya, itu ada keberkahan. Tapi kalau dijual itu pelanggaran. Nah, tidak boleh. Hadis riwayat Tirmidzi, as-sulhu jaiz bainal muslimin illa sulhan harama halalan aw ahalla haraman. Wal muslimun ala syurutihim illa syartan harama halalan aw ahalla haraman. Perdamaian itu boleh Anda berdamai dengan bainal muslimin di antara orang Islam. Illa kecuali ada damai yang tidak boleh apa? Sulhan, sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Damai. Tapi utangku lunas. Nah, ini nggak boleh itu. Wong utang ya utang gitu ya, kecuali saling ridho tadi itu, ya. Saling ridho. Kita damai ya. Ya utangmu lunas ora apa-apa. Itu kan dari pihak yang menghutangi. Tapi kalau yang apa namanya? Yang punya hutang damai loh. Ya. Tapi utangku lunas, memaksakan ini itu namanya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Ya. Terus apa? Wal muslimun, orang Islam itu menurut syarat mereka, kecuali syaratnya juga begitu. Nah, jadi kalau ada namanya perjanjian, ini siapa yang bakat diplomat? Yang bakat diplomat itu kan harus pandai-pandai lah begitu. Nah, salah satu faktor atau faktor yang paling utama adalah soal halal haram ya. Kalau Anda interaksi dengan pihak lain ya, pihak non Islam umumnya begitu ya. Jadi kita
boleh damai ya dengan pihak lain asalkan tidak ada unsur mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Berikut matul ghani zulmun. Nah, ini peringatan bagi yang utang. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezoliman. Az-zulmu zolamun. Ingat itu ada hadis lain ya. Kezoliman adalah kegelapan. Jadi dalam kenyataan hidup kita kan begitu juga. Orang yang melakukan kezaliman kan kenapa? Gelap mata ya. Ya. Jadi salah satu bentuk kezaliman yang kadang tidak disadari itu adalah sebenarnya dia mampu. Ada orang mampu, uangnya cukup, tapi utangnya ora disarutangi gitu, ditunda, menunda nyarutang ya, padahal mampu. Itu salah satu kezaliman ya. Ya tentu saja ya, kezaliman bagi siapa? Kezaliman bagi PMT ya. Bayar karyawan sih dari apa? Kalau orang-orang yang ya nasabah-nasabah yang punya utang tidak disiplin membayar kan begitu. Itu kezaliman ya. Nah, ini kita sudah punya bukti. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud. Nah, tolong ya hal-hal ini ya dengan bahasa panjenengan ya mungkin yang mudah lah ya. Mungkin hadis ini tolong disampaikan kepada siapa? Kepada nasabah yang kadang-kala ngeyelan ya, ngeyelan. Anda melihat indikasi ini contohnya mampu ya. Tapi nek kon nyarutang jangan ngel banget. Nah, ini disampaikan ini hadis Nabi ini, peringatan Nabi nih. Nah, itu ya. Aja zalim lah ya, Pak. Ya begitu ya. Dengan bahasa bagaimana lah ya. Nah, begitu. Itu disampaikan ya, nanti memudahkan kita. Kalau kita bicaranya itu atau berkomunikasi dengan orang itu mendasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut hadis Nabi, layul wajid yahilu airbahu wa uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Ya, begitu. Jadi ini imbang dengan yang apa tadi? Yang di atas. Yang di atas apa tadi? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sing nagih ya sabar. Kalau memang nyata-nyata orang yang punya hutang itu sedang kesulitan, punya masalah, kita harus sabar. Nunggu sampai punya solusi, sampai punya kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan kewajibannya. Tapi bagi yang punya utang ini harus diingat ya. Jangan pura-pura enggak mampu padahal mampu. Jangan menunda nyarutang padahal mampu nyarutang. Gitu. Atau apa tadi? Ya. Kalau orang suka menunda padahal mampu, itu sebenarnya dia menjual harga diri. Ya, kehormatannya lah maksudnya ya. Kehormatannya jadi wah, kayak jan angel banget nek ditagih nek utang sih iya semangat gitu. Tapi nek kon nyarutang lho. Angel gitu. Nah, itu kan jadi harga dirinya turun gitu ya. Nah, ini berlaku siapa saja ya. Ya, berlaku siapa saja. Ya, orang yang dipanggil ustadz pun berlaku ini. Ya, saya bisa suatu saat bisa kelalen ya diingatkan. Bapak Ais Cirene begitu ya. Cirene begitu ya. Kan bisa saja dengan bahasa-bahasa kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita ditagih itu sedang dibantu ya, dibantu mengingat ya kewajiban kita itu. Hadis riwayat Abu Al-Razi dari Zaid bin Al-Aslam. Nausuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil urban fil bai' fa ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang urban. Urban itu apa? Uang muka ya dalam jual beli. Maka beliau menghalalkannya. Boleh ya pakai uang muka.
ijma mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah, ya. Jadi boleh murabahah, ya, saling menguntungkan. Nah, ini apalah kayaknya. Kaidah fikih mengatakan al aslu fil muamalah al ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Apal lagi wong PMT apal. Al aslu asal hukum fil muamalah dalam muamalah al ibahah adalah boleh, illa kecuali ayatullah kalau ada yang menunjukkan dalil, sebuah dalil ala tahrimiha atas keharamannya. Jadi begitu, ibarat orang naik mobil, ya kan ada gas ada rem, gitu ya, ada gas ada rem. Nah pada saat kita nyupir itu semuanya harus oke, ya, harus bisa difungsikan semuanya, begitu ya, harus bisa difungsikan semuanya. Muamalah itu aslinya boleh, silahkan melaju dengan cara apapun, bisa berinovasi, bisa bikin model-model, illa kecuali kalau ada indikasi, oh ini tidak boleh, haram, set direm, jangan. Nah begitu, ini mungkin fungsi DPS ya, harus bisa ngerem gitu. Dan panjenengan kalau direm jangan kaget gitu ya. Oh itu remnya mendadak gitu. Ya Pak Wahid mencari-cari saya, Pak Gewis orang ketemu sore-sore janjian maghrib, baru tengah. Nanti dulu Pak, saya nggak mau tanda tangan lah, ini ada yang perlu didiskusikan semuanya gitu ya. Ya memang harus begitu ya. Jadi kalau ngomongnya apa-apa, apa-apa tanda tangan, apa tanda tangan, lah gue ngapa tadi DPS, apa-apa tanda tangan. Kan begitu. Fungsi kita itu ngerem kalau ada yang kayak gitu. Iya. Stop, nanti dulu, dipikir dulu. Demi keselamatan, ya, demi keselamatan bersama begitu. Ya jangan nanti digerundeli. Teman, buk tanda tangan apa? Enggak begitu ya. Walaupun ya saling ya di antara kita itu saling mengingatkan, memutuskan berdasarkan itu semuanya memutuskan bahwa satu ya kita yakin yang menetapkan adalah para ahli semuanya. Dengan umum yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba itu haram, maka kita tidak boleh pakai transaksi yang mengandung riba, satu ya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Ini murabahah apa ya? Jual beli narkoba haram. Nah, apa ini? Jual beli daging babi haram. Nah, gitu ya. Ya, jual beli ayam tiren. Ayo gimana? Ayo. Haram ya kalau untuk dikonsumsi manusia, kan begitu. Terus apa lagi? Kena haram nggak usah ditransaksikan. Nah, Pak, jualan rokok gimana Pak? Iya, monggo jangan menghukumi apa. Kalau panjenengan menghukumi makruh, berarti transaksinya juga makruh. Terus untungnya apa? Untungnya ya makruh gitu. Anda menghukumi apa coba? Rokok itu halal apa haram? Halal. Iya, setengah haram. Namanya begitu. Ya dipikir lagi itu, masih harus pikir. Ya, bank membiayai sebagian atau seluruh harta pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Ya, bisa sebagian, bisa seluruh ya harganya. Berarti kalau sebagian apa? Nah, sebagian itu berarti ada DP. Ada apa tadi? Uang muka ya. Kalau di sini apa tadi istilahnya? Urban, ya. Talenan. Tiga ya, sudah ya.
Tapi kualifikasinya ini disepakati dulu, ya. Jangan apa namanya, orang genah wis diakad. Berikutnya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Nah, jadi barang yang diberikan, yang dijual kembali kepada nasabah itu sudah dibeli terlebih dahulu secara sah oleh LKS, oleh PMT, oleh lembaga keuangan gitu. Jadi dibeli dulu, ya. Sudah menjadi milik baru dijual. Nah, ini bicara prosedur, ya, proses. Kemudian bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama, udah tadi. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, ya. Jadi ini berlaku keterbukaan, ya, transparansi, ya. Jadi kalau ada hal-hal tertentu kaitannya dengan jual beli barang itu yang akan nanti dipakai oleh nasabah, disampaikan semuanya, ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ya, gitu ya. Termasuk ini apa namanya, sertifikatnya masih di mana, gitu ya. Ini sertifikatnya masih ada urusan dengan keluarga. Ini semuanya harus terbuka, begitu ya. Dan kita itu jangan sampai terjebak, ya, kesulitan karena faktor-faktor itu, karena ketidaktelitian nanti yang di lapangan, ya. Kadang-kadang ada begitu, ya. Oh, ini apa namanya, agunannya, katakan agunan kan boleh nanti di belakang. Agunannya ini seharga sekian. Nah, harus cross check, benar ini enggak? Ini agunan, katakan tanah di tempat ini, ya. Ini harganya sekian, benar enggak? Nah, jangan mudah percaya gitu. Nah, cross check di mana kemana, ke pihak-pihak yang kira-kira informasinya valid, gitu. Nah, nomor berapa nih? 5. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nah, sekedar mengingatkan ini, dalam hal ini nggak usah ada istilahnya membesar-besarkan harga, nggak boleh, ya. Ini cara bisnis jujur meniru Nabi, ya. Nabi begitu dulu ceritanya, kalau jual ini harganya sekian, ya, panjenengan mau memberi untung berapa, gitu ya. Ya, ini merubah begitu, ya. Jadi dicantumkan harga pokoknya, harga aslinya, kemudian kita akan mendapatkan atau akan berharap mendapatkan untung dari nasabah itu berapa, begitu ya, sesuai dengan aturan. Mungkin kadang-kadang kayak gitu, ya, kadang-kadang ini apa, jual rumah, ya, jual rumah, di situ ada perabotnya, gitu kan, rumah ada perabotnya, mungkin pokoknya semuanya lah, gitu ya. Nah, perabotnya itu sebenarnya sudah apa istilahnya, sudah terjadi penyusutan, ya, katakan sudah kropos dan sebagainya, gitu. Tapi di situ dihargai seperti barang baru, itu juga nggak boleh, ya, gitu. Jadi apa adanya, atau dibesarkan. Ini sebenarnya harga mebelnya itu hanya 2 juta, ya, biar nanti untungnya lebih banyak, ya, dihargai 3 juta, dihargai 4 juta, apa barang apa lagi dibesarkan harganya, itu tidak boleh, ya, gitu. Jadi harus real, ya, apa adanya. Jadi nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
Ya, sudah kapan, berapa kali, ya, sampai kapan, batas waktunya dan seterusnya. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Ya, ada perjanjian khusus, ya. Mungkin tidak semuanya tercantum di akad yang tertulis, ya. Mungkin ada perjanjian khusus apa. Boleh, ya. Tapi tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Ya, itu mungkin kalau panjenengan nanti tidak bisa melunasi mungkin gitu ya. Apa konsekuensinya di belakang? Itu bisa ditambahkan gitu, ya. Ya, tentu saja yang saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan. Dan sama-sama ridhonya. Umpamanya ini Pak Faiz utang apa? Utang laptop. Nah, gitu ya, utang laptop. Utang laptop harganya berapa? 10 juta. Nah, ini akadnya sudah jelas, sudah tertutup begitu. Tapi ada hal-hal khusus. Pak Faiz nanti kalau Pak Faiz nggak bisa nyicil, potong gaji ya. Nah, oke, begitu ya. Di situ nggak ada, di akadnya itu nggak ada, tapi ada perjanjian khusus. Atau kalau enggak nanti motornya digadekan gitu untuk melunasi, itu bisa perjanjian khusus gitu ya. Ya begitu. Motornya regane piro, regane 2 juta. ya maksudnya semuanya dipertimbangkan. 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli merubah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Sehingga ini di sini ada namanya wakalah, ya, nanti pada ketentuan lain. Jadi jika bank hendak mewakilkan, ya, mewakilkan itu wakalah kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli merubah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Jadi wakil itu bisa, ya, nasabah itu sendiri, ya, bisa orang lain. Ada gitu ya. Nah, kemudian ketentuan tentang wakalah nanti ada tersendiri, ya, termasuk syarat pengadaan dan sebagainya. Biaya pengadaan itu ditanggung yang, ya, lembaganya. Kemudian kedua, ketentuan murabahah kepada nasabah. Nasabah gimana? Ada pembicaraan selanjutnya. Oh, berarti dibatasi. Ya, mungkin bisa dipercepat. Ya, dipercepat, ya. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian dan barang atau aset kepada bank. Ya, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Ini karena, ya, ada ya, mungkin sampai di sini ada yang bertanya dulu, mungkin ini ada hal yang lain. Monggo silakan yang pengen bertanya. Ya, teman-teman. Terkait tadi kan barang itu ada yang istilahnya namanya guna waktu baca Kurban ya. itu Namanya uang muka atau itu statusnya diwajibkan atau bagaimana Pak? Jadi misalnya satu LKS mewajibkan adanya DP, sedangkan dari pihak pembeli merasa tidak ridho atau sanggup lah kalau ada DP disahkan seperti itu. Tapi ketika memang karena sudah persetujuan ada DP, akhirnya yang mau tidak mau kita pembeli udahlah saya pakai DP, tapi mungkin dalam artinya kayaknya kurang serg sudah begitu ikhlas lah istilahnya, tidak ridho lah istilahnya dalam tanda kutip. Nah, untuk masalah DP ini apakah DP itu wajib statusnya atau sekedar boleh atau
Bagaimana? Ya. Ya, langsung saja melihat hadisnya ini ya. Ini Nabi pernah ditanya, gimana kalau ada urban? Ya, Nabi atau Rasulullah ditanya tentang urban, uang muka. Ya, ketika jual beli, beliau menjawab, beliau menghalalkannya. Berarti ini bukan kewajiban, tapi kebolehan. Jadi kalau tidak pakai juga boleh, kalau pakai juga boleh, tidak terlarang, maksudnya begitu. Saya pernah mendapat informasi ini di lembaga yang profesional, jadi DP itu malah ada yang kalau sudah ber-DP ketika sudah terjadi akad, DP-nya itu dia kembali. Seperti itu kalau misalnya seperti itu statusnya bagaimana? Ini bagian dari hubungannya dengan ridho sama ridho ya, hak orang ya, hak orang lain gitu ya. Jadi ini mungkin ada yang tidak sependapat ya, tapi sebenarnya itu sesuai dengan perjanjiannya bagaimana. Kalau ketentuan umum dan ketentuan itu sudah disepakati oleh orang yang akan bertransaksi, itu ya bisa berlaku. Tapi secara umum ya, DP itu adalah hak yang akan beli gitu ya. Karena itu uang muka sifatnya. Uang muka ya mengurangi harga yang lain kan begitu. Harga secara umum, secara keseluruhan kan begitu, mengurangi. Nah, berarti kan logikanya ketika katakan tidak jadi, ya DP-nya ya kembali kepada yang punya, kan begitu. Cuma kadang-kala kalau ketentuannya seperti itu ya, yang akan menjual itu kadang dipermainkan oleh pembeli kan begitu. Khawatirnya gitu. Sehingga dia membuat ketentuan tadi. DP kalau nggak jadi itu tidak kembali. Nah, itu kan soal ini ya, ya komitmen ya, soal komitmen ya. Tapi kalau menurut saya sih ya DP itu ya menjadi hak yang akan beli itu, yang akan beli. Ya cukup, oke. Silakan, barangkali ada yang tanya lagi. Halo, Mas Subhan. Mas Subhan tanya apa? Ya ini Pak. Ya Bapak. Terkait itu masalah kalau cashback apa seperti apa itu kalau di itu apa dari itu ada wajib dikasihkan apa itu tidak bisa dikasihkan aja gimana apa tidak ada cashback aja ya? Ya. Soalnya ini Pak, lanjut lagi Pak, kalau cashback itu ya kan perhitungan kita ya dari cashback sebenarnya harga barang kan 10 juta, ada cashback tuh 500. Nah 500 itu dikasihkan ke orangnya, tapi dalam cashback itu nanti kan tetap dihitung buat hitungan yang awal itu loh Pak, awal yang kita menentukan margin itu. Jadi itu berarti kan memang 500 itu udah dikasihkan masih, tapi masih tetap dihitung untuk kita menghitung keuntungan seperti itu Pak. Ya kalau menurut saya itu dikomunikasikan sejak awal ya, bahwa cashback itu sebenarnya adalah hak dari PMT, maunya begitu ya. Karena yang membeli kepada katakan dealer ya, itu siapa yang membeli? BMT yang membeli, sehingga ada cashback ya kembalinya ke BMT begitu. Bukan hak nasabah, karena nasabah itu adalah transaksinya dengan BMT bukan dengan dealer gitu loh. Mau ngasih
Iya. Ketentuan yang kedua, ketentuan pertama kan komunikasi antara BMT sama dealer, ya. Nah, murabahah yang tadi kita baca itu bisa ditransaksikan dengan nasabah kalau sudah sah menjadi milik BMT. Berarti kan cashback milik BMT kan begitu. Nah, baru transaksi nomor 2, transaksi berikutnya dengan nasabah. Ya tergantung BMT akan memberi apa tidak, begitu ya. Jadi nggak ada urusan nasabah dengan cashback yang diberikan dealer, gitu ya. Nggak ada urusan itu, urusannya dengan BMT gitu, komunikasi, gitu. Cukup, nggih? Nah, nggih. Ya, ini mohon maaf karena waktunya tidak bisa terus. Mudah-mudahan paham lah begitu ya. Jadi keberkahan orang kumpul kan salah satunya itu. Mudah-mudahan Anda semuanya diberi ilmu jauh berlipat ganda daripada ilmu yang disampaikan di sini. Ah, gitu ya. Kadangkala yang menyampaikan tidak lebih paham dari yang mendapatkan. Ya kan begitu? Ini hikmahnya majelis taklim begitu. Kadangkala yang ngaji itu lebih pintar daripada yang memberi pengajian. Ya sekarang ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah kepada Ustaz Faiz atas pembahasan murabahah. Mungkin bisa dilanjutkan ke depannya. Ini karena kita dibatasi waktu begitu. Nah, ada pembicara lain yang akan kita menyampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi ya.